Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hari ini melantik sejumlah menteri baru. Instansi baru seperti Kementerian Haji dan Umroh juga turut dilantik hari ini. Namun pemirsa, pos kementerian krusial seperti Menteri Keuangan, Menteri Koperasi dan juga Menteri P2MI kini telah memiliki pejabat baru. Apa yang membuat Presiden Prabowo Subianto mengganti menteri-menteri tersebut dan apa harapan yang dibebankan oleh Presiden Prabowo kepada menteri-menteri baru ini, kita akan bahas untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam bersama saya Vena Kintan dan saya Windy Wellingtonia. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menegaskan bahwa pemerintah terus membuka ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya. Namun Presiden mengingatkan bahwa masyarakat harus mengetahui aturan yang berlaku dan menekankan bahwa para demonstran tidak dikriminalisasi. Kami akan menghadirkan perbincangannya sejauh mana aparat penegak hukum menerjemahkan keinginan dari Presiden bersama sejumlah narasumber. Langsung saja kita mulai Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle perombakan sejumlah kabinet merah putih. Prabowo resmi melantik menteri-menteri barunya di Istana sore tadi. Pelantikan digelar di Istana Negara Jakarta Pusat. Ada 4 menteri dan seorang wakil menteri yang dilantik. Menteri yang dilantik adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf, dan Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak. Setelah resmi dilantik, para menteri dan wamen menandatangani berita acara pelantikan. Penandatanganan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam menjalankan tugas jabatan. Presiden Prabowo memberi tugas utama kepada Menteri Keuangan yang baru Purbaya Yudi Sadewa untuk meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi. Ada sejumlah hal yang bisa dilakukan dengan sinergi dengan kementerian lain untuk membuat pertumbuhan lebih baik. Katanya ciptakan pertumbuhan secepatnya. Pertumbuhan ekonomi secepatnya utamanya itu. Tapi yang lain ngomong yang beliau janji berapa waktu namanya akan dia bilang bisa nggak ya kita coba kejar saja. Sekarang kan sedang, dia bilang ekonomi agak melambat. Kita sudah pelajari kelemahannya, ke depan akan kita perbaiki. Jadi itu nggak terlalu sulit memperbaikinya. Ya Anda lihat nanti mungkin 2 bulan 3 bulan dari sekarang Indonesia cerah kelihatan lagi. Maksudnya ekonomi melambat itu gara-gara kemarin kejadian demo atau memang sudah monitor dari kemarin? Dari sebelumnya ada gejala perlambatan memang, tapi belum ditangani dengan cepat. Nah sekarang pesannya disuruh diperbaiki dengan cepat. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyebut reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden. Meski demikian, Golkar juga mengusulkan nama dari kadernya untuk diangkat menjadi menteri baru. Berikut pernyataan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia di Istana. Menporanya siapa Pak? Dari Golkar juga apa enggak? Putri Komarudin benar Pak? Itu hak prerogatif Presiden ya. Oh dari Golkar juga tambah lagi dong Golkar Pak? Belum tahu. Kita serahkan semuanya itu pergantian pengangkatan pemberhentian menteri itu kan hak prerogatif Presiden karena menteri itu pembantu Presiden ya. Tapi kenapa? Tapi Golkar ngusulin nggak sih Bang? Udah. Pasti buat ganti siapa? Pak kalau Menpora Golkar juga Golkar nambah 1 dong. Berarti nggak dari Golkar Menpora? Kan belum ada. Kalau dari Golkar lagi nambah 1 dong.
Pemirsa, Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar mendatangi sejumlah rumah sakit di Kota Bogor, Jawa Barat yang merawat korban ambruknya bangunan Majelis Taklim di wilayah Kabupaten Bogor. Dalam kunjungan itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan rasa duka yang mendalam sekaligus keprihatinan atas musibah ambruknya bangunan yang menimpa jamaah Majelis Taklim As-Sohibiyah di Kampung Ciapus Kompas, Desa Sukamakmur, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Ia juga menegaskan Kementerian Agama akan segera berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan Badan Amil Zakat Nasional ataupun Basnas untuk membantu renovasi bangunan Majelis Taklim yang rusak akibat insiden tersebut. Sementara itu, pemerintah memastikan akan memberikan perhatian penuh agar para korban mendapat penanganan terbaik serta menjamin keamanan fasilitas keagamaan di masyarakat ke depannya. Ikut berduka ya atas kecelakaan yang terjadi tadi ya. Kami kunjungi semuanya di beberapa rumah sakit dan insya Allah kita sudah mencarikan jalan keluar semuanya, pemerintah setempat, Basnas dan Kementerian Agama, termasuk juga kita akan membantu renovasi musallahnya yang rusak ya. Belasan orang masih dirawat di RSUD Kota Bogor pasca ambruknya bangunan Majelis Taklim di Kampung Ciapus Kompas, Kabupaten Bogor. Dari 40-an korban yang mendapat pelayanan medis di rumah sakit, sejumlah pasien telah dipulangkan. Namun, 3 pasien dirujuk ke RSCM Jakarta karena mengalami patah tulang berat dan komplikasi. 1 pasien anak masih dirawat di ruang ICU. Minggu pagi, sebuah bangunan Majelis Taklim ambruk diduga akibat bangunan tidak kuat menahan beban. Saat kejadian diperkirakan lebih dari 50 orang tertimpa material bangunan. Lantas bagaimana kondisi para pasien yang tengah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor? Langsung saja kita tanyakan kepada Rehana Mezia yang berada di sana. Silakan Rehana. Baik, selamat malam Windy Wellingtonia dan juga pemirsa. Pasca ambruknya gedung ataupun ini masjid dari Majelis Taklim di hari Minggu pagi, memang ada beberapa korban juga langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Salah satunya adalah di rumah sakit tempat saya mengabarkan saat ini, yakni adalah di Rumah Sakit Kota Bogor. Total dari pasien yang dilarikan ke rumah sakit tempat saya mengabarkan saat ini yakni adalah ada 42 korban, sedangkan pemirsa 28 diantaranya sudah dipulangkan dan juga ada yang mendapatkan perawatan dari rujukan di rumah sakit lain. Dan sehingga pemirsa, informasi yang kami dapatkan sejauh ini ada 14 korban yang masih mendapatkan perawatan intensif di tempat saya mengabarkan, yaitu adalah di RSUD Kota Bogor. Windy dan juga pemirsa, ada 3 pasien dewasa. 3 pasien dewasa ini adalah semuanya wanita yang kemudian juga karena tidak dapat ditangani di rumah sakit di tempat saya mengabarkan sehingga dirujuk ke rumah sakit lainnya, yakni adalah ke rumah sakit tipe A, yaitu adalah di RSCM. Sedangkan pemirsa, salah satunya untuk korban yang diketahui ini meninggal dunia bernama Yuli, informasinya adalah tidak mendapatkan perawatan di tempat saya mengabarkan saat ini, namun mendapatkan perawatan di rumah sakit Umi. Dan juga untuk 4 korban lainnya ini adalah tidak dirawat di rumah sakit di tempat saya mengabarkan saat ini. Kemudian juga informasi yang kami dapatkan bukan hanya itu saja Windy dan juga pemirsa, namun ada anak-anak juga yang dirawat di rumah sakit RSUD Kota Bogor ini, di mana anak-anak tersebut adalah yang berusianya berbeda-beda. Salah satunya adalah yang berusia 2,5 tahun yang hingga saat ini juga masih mendapatkan perawatan secara intensif karena cedera yang cukup serius di bagian kepala. Kemudian salah satu korban anak-anak adalah yang berusia 15 tahun, sedangkan korban lainnya yakni rentan usianya adalah sekitar 50 tahun. Dan untuk luka-luka yang diderita oleh korban sendiri ini cukup bervariasi, di mana ada luka seperti patah tulang, kemudian juga cedera di bagian kepala, bahkan ini hingga organ rusuk
yang dikhawatirkan ini adanya cedera di bagian organ dalam. Tidak hanya itu, kami juga tadi sempat mendapatkan informasi sehingga total dari tragedi ambruknya Majelis Taklim ini seluruh korbannya berjumlah 150 orang, di mana dari 150 orang tersebut pemirsa ya ini mendapatkan perawatan yang tersebar di beberapa lokasi. Ada yang mendapatkan perawatan secara tradisional, kemudian juga ada yang mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umi, di Rumah Sakit PMI, bahkan di rumah sakit di tempat saya mengabarkan saat ini, ya ini adalah di RSUD Kota Bogor. Kemudian tadi juga kami sempat mendapatkan informasi jika Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga sempat membesuk ataupun melihat kondisi dari korban-korban yang dirawat hingga saat ini, di mana Kang Deddy Mulyadi juga tadi menyampaikan pemirsa jika memang fokus utama saat ini adalah memastikan kesehatan dan juga kesembuhan bagi seluruh korban insiden dari ambruknya Majelis Taklim ini pemirsa, sedangkan untuk biaya seluruhnya ya ini adalah terhadap korban ditanggung oleh Provinsi oleh Pemprov Jawa Barat. Maksud kami pemirsa, selain itu juga memastikan penanganan korban juga dihimbau agar lebih memperhatikan lagi fasilitas yang akan dibangun, terutama fasilitas keagamaan pemirsa, untuk melihat bagaimana kondisinya, bahkan ini dari sebelumnya juga dari proses pembuatan ataupun dari proses-proses fasilitas yang ada agar bangunannya juga cukup kokoh sehingga dapat menunjang jumlah dari pengunjung yang sesuai. Kemudian tidak hanya Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat pemirsa, ada juga dari kunjungan Kemenag, di mana Kemenag Nasruddin Umar juga mengungkapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya terhadap para korban. Demikian informasi sementara, saya kembalikan kepada Anda di studio, Windy. Baik, terima kasih Rehana Mezi atas laporan Anda langsung dari RSUD Kota Bogor. Dan pemirsa, kami jeda terlebih dahulu. Usai jeda, Pak Kabar Indonesia Malam akan kembali kami. Ada kembali bersama kami pemirsa. Kuasa hukum almarhum Arya Daru Pagayunan atau ADP, diplomat muda Kementerian Luar Negeri yang tewas di dalam kamar kosnya, mendatangi Kementerian Luar Negeri untuk mengusut tuntas kematian Arya Daru. Meskipun kepolisian telah merilis bahwa kematian Arya Daru merupakan kematian yang sengaja dilakukan oleh almarhum dengan menghilangkan nyawanya sendiri, namun pihak keluarga tetap menganggap bahwa kematian ADP masih menjadi misterius. Kehadiran kuasa hukum Nikolai Aprilindo didampingi langsung oleh Yuda Nugraha, Direktur Perlindungan WNI di kantor Kemenlu. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono yang diwakilkan oleh Direktur Perlindungan WN menyatakan bahwa adanya dukungan penuh atas upaya hukum untuk mengungkap kasus kematian yang dinilai misterius oleh keluarga hingga kasus kematian diplomat muda ADP ini dapat terungkap secara jelas. Pemerintah melalui Kementerian Transmigrasi meluncurkan program strategis yaitu Transmigrasi Patriot. Tim Ekspedisi Patriot yang terdiri dari ribuan generasi muda dan akademisi pun telah diberangkatkan ke kawasan transmigrasi di penjuru tanah air. Selengkapnya dalam ulas UTAS Transmigrasi Patriot, Agen Perubahan. Transmigrasi, program pembangunan yang tak asing di telinga masyarakat ini, kembali hidup di pemerintahan Prabowo Gibran dengan paradigma baru. Transmigrasi bukan sekadar pemindahan penduduk, melainkan strategi menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan pun tak henti mengingatkan masyarakat secara langsung tentang langkah anyar ini. Transmigrasi tidak lagi hanya sekedar perpindahan penduduk, tapi bagaimana peningkatan kesejahteraan dan dalam arti luas. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sekarang kenapa saya ada di sini? Saya ingin mendapatkan rosonya, saya ingin mendapatkan jiwanya dari masyarakat setempat ini seperti apa.
Program Transmigrasi Patriot menjadi program strategis pemerintah. Program ini menggabungkan pengembangan potensi kawasan transmigrasi dengan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. Program yang digadang-gadang Kementerian Transmigrasi ini meliputi beasiswa pendidikan hingga jenjang strata 3 atau S3. Ada juga pelatihan militer, yaitu pelatihan sebagai tentara cadangan untuk meningkatkan mental, intelektual, dan fisik mereka. Kemudian, pengabdian di kawasan transmigrasi. Para peserta mengabdi selama periode tertentu, bukan hanya untuk belajar, tetapi juga berkontribusi langsung pada pembangunan daerah. Setelah itu, barulah penempatan di kawasan terintegrasi. Di sini, peserta program Transmigrasi Patriotik ditempatkan di kawasan transmigrasi yang memiliki potensi pengembangan ekonomi untuk mencapai swasembada nasional. Beberapa waktu lalu, pemerintah telah melepas ribuan tim ekspedisi Patriot berangkat ke sejumlah kawasan transmigrasi di penjuru tanah air. Tim ekspedisi Patriot ini terdiri dari generasi muda dan akademisi. Juga ada yang sudah tiba di Maluku, ada yang sudah tiba di NTT, ada yang sudah tiba di Sulawesi. 2.000 peneliti itu akan disebar ke seluruh kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Itu akan ada yang ke Batam, terus kemudian juga ke Jambi, ada yang ke Bali, Sumatera Selatan. Bali ada sini? Bali. Nah, yang ke Sumatera Selatan, kemudian ada yang ke Ogan Ilir, ada juga yang ke Sarolangun di Jambi, ada yang ke Poso di Sulawesi Tengah. Ini sudah siap menjalankan program dari Kementerian Transmigrasi Ekspedisi Patriot ini karena tujuannya ya tadi kita ingin mensukseskan salah satu asta cita dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Semangat tidak? Semangat sekali Bapak Menteri. Persiapannya nih kemarin apa aja sih Mas? Persiapannya kita tentunya meriset dulu secara data-data yang kita bisa pantau di media sosial, di Google dan lain sebagainya untuk biar nggak buta-buta banget gitu nanti ketika kita sampai di lokasi riset nanti. Lantas, apa tujuan utama program Transmigrasi Patriot? Tim ekspedisi Patriot ini didanai oleh APBN. Oleh karena itu kita ingin mengkapitalisasi seberapapun dana yang diberikan oleh APBN, sumbernya dari pajak rakyat akan kita kembalikan ke rakyat dalam bentuk yang karya yang lebih besar. Iya, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Transmigrasi menargetkan pertumbuhan ekonomi baru, yaitu mengubah kawasan transmigrasi menjadi pusat ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, SDM transmigran, wujudnya dengan memberikan akses pendidikan terbaik bagi warga transmigran. Yang ketiga, mendorong sinergi pendidikan dan teknologi. Selain Transmigrasi Patriot, program unggulan lainnya dari Kementerian Transmigrasi juga telah membawa angin segar bagi masyarakat di wilayah transmigrasi. Di wilayah Selaparang, Lombok Timur, Nusa Tenggara Timur, misalnya, sederet persoalan mendasar yang selama belasan tahun membelenggu dan tak terselesaikan oleh pemerintah daerah setempat, kini tuntas oleh kehadiran langsung pemerintah pusat. Mulai dari pembangunan infrastruktur hingga penerbitan sertifikat hak milik lahan dan rumah tinggal warga transmigran. Alhamdulillah beberapa persoalan fundamental yang selama ini pemerintah daerah juga sangat terbatas untuk dapat memenuhinya. Tadi sudah diberikan informasi kepastian tahun 2025 ini dengan dana dari Bapak dan kami sedang dalam proses pengadaannya di UKPBJ tentang ada jalan, ada sarana air bersih, lalu ada rehab sekolah dan yang paling ditunggu-tunggu oleh warga trans kami adalah kepastian terhadap lahan baik perumahan maupun usaha yang mereka nanti sejak 10 bahkan 15 tahun yang lalu. Iya, keberhasilan program ini masih jauh untuk bisa dinilai saat ini. Namun setidaknya ada langkah gencar pemerintah pusat untuk bertemu dan berdialog dengan masyarakat dan juga terus memastikan
bahwa program-program pembangunan yang dilakukan benar-benar terintegrasi. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hari ini melantik sejumlah menteri baru. Apa alasan dibalik reshuffle Presiden Republik Prabowo Subianto dan apa harapan yang dibebankan Presiden kepada menteri baru ini? Kami akan bahas untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle kabinet untuk kedua kalinya pada Senin sore tadi. Reshuffle pertama dilakukan pada 19 Februari lalu saat menggantikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satrio Sumantri Brojonegoro kepada Profesor Priyan Yulianto. Pada reshuffle kedua ini, Presiden Prabowo melantik Purbaya Sadewa menggantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Ari, dan Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menggantikan Abdul Qadir Karding. Selain itu, Presiden juga melantik Gus Irfan Yusuf dan Dhanil Ansar Simanjuntak sebagai Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umroh. Sementara itu, untuk Menteri Koordinator Politik dan Keamanan yang sebelumnya dijabat Budi Gunawan, serta Menteri Pemuda dan Olahraga Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo, Presiden akan melakukan pelantikan secara terpisah. Apakah reshuffle terhadap Menko Polkam, Menteri Keuangan, P2MI, dan Menteri Koperasi adalah bagian dari evaluasi Presiden terhadap kinerja para tokoh ini? Ataukah ada alasan lain yang melatar belakangi reshuffle ini? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir dan juga melalui sambungan virtual saya akan perkenalkan untuk Anda pemirsa. Di sebelah kanan saya ini sudah hadir ada Mas Andi Azwan. Ini saya baca nih ya biar nggak salah sebut nih. Koordinator Rumah Juan Prabowo Gibran. Selamat malam Mas Andi Azwan. Sehat Mas? Sehat, Alhamdulillah. So, Mas Andi Azwan ini juga sudah hadir, pengamat politik dari Universitas Indonesia. Mas Agung Baskoro. Selamat malam Mas Agung. Sehat Mas Agung? Selain dua narasumber yang sudah hadir di Studio TV One, kami juga sudah terhubung pemirsa melalui sambungan virtual Zoom. Ada Dhanil Ansar Simanjuntak, politikus Gerindra sekaligus Wakil Menteri Haji dan Umroh. Assalamualaikum, selamat malam Pak Wamen. Selamat sudah dilantik hari ini Pak Wamen. Waalaikumsalam Mbak Vena. Panggilnya tetap Abang Mbak. Oh tetap Abang, oke baik. Pak Agung kan. Baik. Pak Agung itu betul Pak Agung. Oke, baik. Saya pertama-tama mau ke yang baru dilantik dulu ya. Bang Dhanil, ini kan tadi kita sudah sama saksikan Presiden Prabowo Subianto juga sudah melantik pejabat baru, menteri baru, termasuk juga instansi baru Kementerian Anda, Kementerian Haji dan Umroh. Apa sih alasan utama dari Presiden Republik Prabowo Subianto ini melakukan reshuffle dan juga pelantikan instansi baru hari ini begitu? Pertama tentu kalau terkait dengan Kementerian Haji kan ini memang amanat undang-undang yang setelah direvisi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 itu mengamanatkan keberadaan Kementerian Haji dan Umroh yang terpisah dari Kementerian Agama. Dan kemudian kami yang di Badan Penyelenggara Haji sebagai bagian dari kabinet Pak Prabowo itu kemudian dirubah juga menjadi Kementerian Haji dan Umroh, di mana Gus Irfan dan saya tetap dalam posisi yang sama, ya, Kepala Badan menjadi Menteri Haji dan Wakil Kepala Badan menjadi Wakil Menteri Haji. Nah itu memang amanat undang-undang. Kemudian kedua ya terkait dengan yang lain kan Pak Presiden sudah berulang kali menyatakan there is no one can replace, jadi nggak ada satu orang pun yang nggak bisa dipindahkan atau diganti begitu. Jadi semua orang, semua pejabat itu juga bisa diganti. Nah pada poin ini ya Presiden ingin melakukan penyegaran
ingin melakukan penyegaran dalam rangka tentu akselerasi terkait dengan agenda pembangunan beliau. Makanya kemudian beliau melakukan reshuffle beberapa kementerian yang beliau merasa butuh dilakukan penyegaran dan dilakukan akselerasi yang lebih baik. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, ingin melakukan penyegaran dan juga akselerasi lebih baik. Saya mau ke Mas Agung kalau begitu. Mas Agung, dari kacamata politik Anda bisa membaca pesan politik di balik reshuffle dari Kabinet Merah Putih Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto? Ya, pertama suka atau tidak ini merespon tuntutan publik yang kemarin hadir dalam demo besar Agustus kemarin. Saya melihat ini kegesitan Presiden untuk merespon itu supaya tidak anti klimaks. Bahwa aspirasi publik didengar, tidak diabaikan, dan ini harapannya bisa menular juga ke legislatif. Mereshuffle anggota parlemen yang nggak mau kerja, yang bermasalah, apakah dalam bentuk PAW, apakah dalam bentuk lainnya pemecatan dan seterusnya. Karena apa? Kalau eksekutifnya segar, legislatifnya juga, kepolisiannya juga nggak ada masalah, di reshuffle juga pimpinan-pimpinan yang kemarin juga dalam tanda petik akhirnya berekses, ada korban jiwa. TNI-nya juga seperti itu, supaya apa? Publik mendapati ada harapan, ada optimisme yang kuat dari pemerintah untuk lebih baik. Yang kedua, memang reshuffle ini bisa dimaknai ada perimbangan poros-poros kekuasaan, suka atau tidak. Poros Solo, poros Teguh Umar, poros Hambalang. Misalkan ambil contoh, Menteri Koperasi Pak Budi Ari, selama ini kan kental dan dekat dengan poros Solo. Akhirnya digantikan oleh wamennya, Pak Ferry Juliantono, yang itu poros Hambalang. Kemudian Pak Budi Gunawan, misalkan Menko Polkam, itu kental sebagai poros Teguh Umar, misalkan sebagai jembatan komunikasi antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo, digantikan ad interim oleh Pak Syafri yang poros Hambalang. Nah, saya penasaran apakah ini nanti akan definitif dari poros Hambalang penggantinya, atau nanti dari poros Teguh Umar, atau dari poros Solo misalkan. Kita nggak tahu, tapi yang jelas ini akan menentukan bagaimana stabilitas politik nasional ke depan, karena kemarin Menko Polkam dalam tanda petik gagal mengkondisikan situasi keamanan yang kondusif sehingga akhirnya berekses pada korban jiwa. Jadi dua hal itu saya kira yang mendasari kenapa reshuffle hari ini mengemuka, walaupun biasanya ada alasan-alasan lain, alasan politis, teknokratis, alasan yuridis. Alasan yuridis ini ada menteri yang tersangkut kasus yang akhirnya ya harus diganti semacam itu, atau apakah bentuknya kasus hukum, kasus etik. Karena presidennya kemarin ada Bang Noel soalnya. Jangan sampai kabinet ini jatuh dalam nokta hitam yang sama, sehingga mitigasinya adalah reshuffle ini. Dan harapannya reshuffle ini bukan yang kedua ya, tapi bisa terus dicicil untuk memastikan Kabinet Merah Putih itu clean and clear untuk bekerja, tidak terenggut oleh fokus yang lain seperti itu. Oke, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini mengatakan tidak akan rangkap begitu, nanti akan digantikan, walaupun sampai saat ini juga masih ada posisi-posisi yang masih kosong ya. Betul. Saya mau dengar suara dari relawan kalau begitu. Relawan melihatnya dengan adanya reshuffle ini sebagai langkah seperti apa? Ini langkah yang terbaik dan kita semua juga mendukung apapun yang dilaksanakan ya, pergantian reshuffle kabinet ini oleh Pak Presiden. Ini adalah yang terbaik untuk bangsa kita. Kita tidak melihat ini ada poros A, poros B, poros C. Yang kita lihat adalah poros Indonesia, poros Indonesia Raya untuk kita lihat di sini. Bahwasanya semuanya itu memang hak prerogatif beliau. Beliau pasti melihat, mempunyai KPI-nya lah, ya, dari masing-masing menteri-menteri itu. Kalau kita melihat yang memang di unsur relawan itu kan ada dua yang bukan unsur partai maupun unsur dari yang namanya teknokrat maupun ekonom itu, yaitu Budi Ari Setiadi ya, dan kemudian dan juga Menteri Koperasi, dan juga yang kemarin terkena kasus juga ya Wamenaker, mantan Wamenaker kan. Nah, kalau terkait dengan Pak Budi Ari ini memang kita sudah tahu semua kan mengenai kasus-kasus itu, kasus katakanlah judi online itu yang mungkin akan berkembang lebih besar, akan yang mungkin ya kita biar melihat bahwa kabinet ini clear and clean itu ya mungkin salah satu keputusan yang diambil oleh Pak Prabowo untuk itu kan, biar kabinet ini clear and clean dan juga bisa bekerja dengan baik. Tadi yang disangkut pautkan juga misalnya bagaimana Menko Polkam yang diganti gitu ya. Ya memang kalau kita lihat memang permasalahan utamanya itu adalah tuntutan dari masyarakat dan netizen juga ya, di mana 17+8 itu ya. Kemudian ada Menteri Keuangan terutama Ibu Sri Mulyani ya, yang meminta untuk dicopot. Dan kalau saya lihat pengganti beliau ini juga cukup kompeten karena mempunyai pengalaman yang panjang di bidang fiskal itu ya. Karena memang harus ada suatu perubahan mendasar terutama di bidang ekonomi kita nih biar tidak stagnan. Karena
Pak Presiden kan mengatakan harus 8% gitu. Bagaimana mengcatch up 8% itu ya tentu butuh darah segar sebetulnya. Karena kalau kita lihat Ibu Sri Mulyani kan sudah lama sekali menjadi Menteri Keuangan, ya mungkin sudah buat beliau ya hektik birokrasi lah mungkin ya, sudah lelah untuk dalam birokrasi itu. Jadi kalau yang kita lihat apa yang dilakukan oleh Pak Presiden itu hak prerogatif dan kita mendukung penuh. Yang penting adalah bahwasannya ini ada satu komando, yaitu komandonya adalah Pak Presiden Republik Indonesia. Baik, saya mau kembali ke Bang Daniel kalau begitu. Bang Daniel bicara soal posisi menteri yang sampai saat ini masih kosong. Presiden Prabowo mengatakan nanti akan segera diumumkan penggantinya. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa kemudian posisi ini dibuat kosong? Kenapa tidak menunggu reshuffle-nya dilakukan berikutnya untuk tidak ada kekosongan dalam posisi begitu dalam pemerintahan? Ditahan nanti, Bang Daniel, kita jawab usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda. Atas berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Bapak Presiden, maka pada sore hari ini sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian. Di antaranya, yang pertama, Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan. Yang kedua, Kementerian Keuangan. Yang ketiga, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Keempat, Kementerian Koperasi. Dan kelima, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kita lanjutkan diskusi kita. Pertanyaan menggantung saya untuk Bang Daniel tadi. Bang Daniel, ini kan masih ada posisi menteri yang kosong begitu. Apa alasan dibalik Presiden Prabowo Subianto kemudian tetap mengumumkan dua menteri tersebut ikut di reshuffle dan sampai saat ini juga posisinya kosong, Bang Daniel? Ya, kan untuk sementara ada wakilnya Mbak Vena dan wakilnya tentu akan melaksanakan tugas menteri sebagaimana mestinya dan dalam waktu dekat akan segera dilantik pengganti-pengganti menteri yang sudah dicopot tersebut dan juga kan bersamaan nanti ada beberapa wakil menteri yang juga akan diisi oleh Presiden dan yang juga akan sekaligus dilantik bersama dengan menteri yang sudah dicopot tersebut. Namun yang jelas Mbak Vena tadi pernyataan Mas Agung tepat sekali. Jadi beberapa catatan penting tadi ketika Presiden selesai melantik kami dan kemudian Presiden memberikan briefing singkat. Yang paling utama Presiden memang berkomitmen ingin melakukan bersih-bersih dalam makna agenda pemerintahan beliau ke depan itu harus dipastikan adalah salah satunya adalah agenda pemberantasan korupsi. Beliau menginginkan kementerian, birokrasi itu sudah mulai melakukan pembenahan diri secara maksimal agar tradisi anti korupsi, tradisi bersih dalam pelayanan terhadap masyarakat, terhadap rakyat itu menjadi wajah utama. Dan itu selalu diulang-ulang oleh Presiden dalam briefing tadi. Bahkan Presiden menyatakan kalau kemudian dirasakan perlu ada banyak pergantian segala macam di birokrasi yang kalian pimpin dan itu dipastikan yang diganti adalah orang-orang yang tidak berintegritas, Presiden mempersilahkan untuk melakukan bersih-bersih secara maksimal di kementerian masing-masing. Dan itu pesan utama dari Presiden dan Presiden ingin melakukan akselerasi di semua bidang begitu ya, terutama bidang-bidang yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, kemudian dipastikan bisa menghadirkan akselerasi pencerdasan bagi anak bangsa dan sebagainya. Dan itu poin-poin utama yang disampaikan oleh Presiden pada
momentum briefing tadi, Mbak Pena. Oke, baik. Saya mau ke Mas Agung. Mas Agung, kalau kita ingin menggali lebih dalam ya menteri-menteri yang hari ini juga sudah digantikan begitu. Satu persatu kita bahas. Menteri Keuangan sebelumnya Sri Mulyani ini sudah digantikan oleh Purbaya Sadewo. Nah, apa menurut Anda alasan dibalik reshuffle terhadap Menteri Keuangan? Ya. Pertama, saya kira alasan teknokratis pasti mengemuka karena Pak Purbaya ini juga kalangan profesional ya. Beliau ketua LPS macam itu, pendidikannya juga lumayan oke ya, mumpuni. Dan itu harapannya bisa menjadi backbone beliau untuk memimpin Kementerian Keuangan. Pengalaman beliau saya kira ada, cuman memang dari banyak kementerian yang di reshuffle hari ini, saya yang agak tanda tanya besar itu Menteri Keuangan yang sekarang, Pak Purbaya. Karena memang track record publiknya itu tidak seterik Ibu Sri Mulyani seperti itu, sehingga misalnya pasar hari ini merespon minor ya, baik IHSG, nilai tukar dan seterusnya, dan ini bisa menjadi cambuk bagi Pak Purbaya untuk men-spin itu karena ini kan baru awal beliau dilantik, sehingga bisa diperbaiki, IHSG bisa naik, nanti nilai tukar bagus dan indikator-indikator makro lainnya bisa membaik semacam itu. Jadi it's okay awalan semacam itu, tapi nextnya Pak Purbaya harus kerja lebih keras membuktikan bahwa beliau juga bisa lebih terik track recordnya seperti Bu Sri, bahkan lebih baik seperti itu. Apakah publik juga menilai bahwa dari shuffle-nya Menteri Keuangan Sri Mulyani ini akibat tuntutan yang sudah disampaikan publik sebelumnya untuk menggantikan posisi Menteri Keuangan? Ya, ada banyak rasionalisasi ya, tapi saya melihat memang Bu Sri ini berapa kali menjadi korban deepfake ya, disinformasi, hoax dan seterusnya yang akhirnya membuat image beliau di depan publik agak minor semacam itu. Gara-gara misalnya salah ucapan, padahal beliau nggak ada mengucapkan itu, cuman dikait-kaitkan aja seperti itu. Yang kedua, memang suka atau tidak beliau ini kan dari kalangan profesional. Kaki-kaki politiknya tidak sekuat di masa periode sebelumnya Presiden Jokowi atau Presiden SBY seperti itu, karena sekarang Presiden Prabowo, dan beliau lebih cenderung terafiliasi dengan poros Teguh Umar, ada kedekatan kultural semacam itu, dan itu yang saya kira akhirnya membuat beliau harus di reshuffle. Dan saya kira beliau salah satu Menteri Keuangan yang track recordnya paling panjang ya, 14 tahun ya, hanya kalah dari Pak Ali Wardana kalau saya nggak salah, nanti koreksi saya, sehingga ya nggak masalah beliau akhirnya diganti, tapi ini bisa jadi refleksi juga bagi pemerintahan ke depan, apakah ini momen yang pas untuk mengganti beliau gitu. Kalau memang yang pas, berarti Pak Purbaya ini membawa tantangan yang luar biasa untuk dijawab segera mungkin agar pasar ya, kemudian publik dan global bisa kembali yakin dengan fondasi kemudian track ekonomi kita ke depan seperti itu. Oke. Mas Andi, ini kan Pak Budi Ari juga masuk ke dalam salah satu menteri yang juga diganti begitu, walaupun ini juga sudah diumumkan tadi siapa sosok pengganti sebagai Menteri Koperasi. Nah, apakah sebetulnya dari Anda melihatnya, adakah sosok yang lebih cocok begitu untuk mengisi posisi pengganti Budi Ari? Ya, kalau menurut saya yang cocok adalah Pak Ferry Juliantono, karena beliau kan juga wamen ya, wamen koperasi. Bukan dari relawan begitu? Bukan bicara relawan di sini, karena secara profesionalismenya dia. Kan beliau ini adalah ekonom juga ya, dan ekonom kerakyatan. Basicnya dia gitu loh, ekonomi kerakyatan. Dan dia sangat ini sekali ya, menghidupkan juga ekonomi Pancasila itu. Dan dia sangat paham betul mengenai koperasi. Ya, selama ini koperasi Merah Putih yang kalau kita lihat yang warawiri ke daerah-daerah juga adalah Pak Ferry Juliantono. Dan kalau menurut saya ini adalah orang yang paling tepat untuk menggawangi yang namanya koperasi Merah Putih itu. Kan ada 80.000 koperasi ya desa itu yang harus benar-benar di take care dengan baik oleh menteri. Dan ini saya rasa tidak ada permasalahan dengan estafetnya beliau naik sebagai menteri ini, yang sekarang juga sebagai regulatornya terhadap koperasi Merah Putih ini, saya rasa itu sah-sah saja dan itu pasti akan berjalan dengan baik. Yang saya tertarik ini dengan Menteri Keuangan sebetulnya. Kalau bicara Menteri Keuangan ini, Pak Purbaya sebetulnya juga luar biasa. Dia pernah di SBY, Pak Jokowi, dan sekarang dengan Pak Prabowo. Artinya dia mempunyai background secara keuangan itu juga cukup mumpuni. Dia kan ahli fiskal, ya kan. Yang catatan yang penting adalah bagaimana mengenai pajak nih. Ya, rasio pajaknya harus ditingkatkan gitu loh. Ya, kan tuntutan 17/8 itu pajaknya minta 8% kan. Apalagi nanti 2026 pajak bisa 13%. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita serahkan kepada ahlinya, yaitu Pak Purbaya, untuk bisa, kata Mas Agung itu, bagaimana meraih kepercayaan publik itu penting, terutama untuk market. Pada dasarnya semua yang telah
dilakukan oleh Pak Presiden mengganti mereshuffle kabinetnya, saya merasa yakin bahwa nantinya ini akan berjalan dengan baik. Begitu, Pindah. Baik, kalau dari relawan berharap nggak kemudian untuk posisi wamen koperasi untuk diisi oleh relawan? Ya, sebetulnya begini, siapapun itu ya, mau profesional, mau relawan, maupun juga dari partai, kalau memang dia punya kinerja yang baik, mempunyai punya kepercayaan dan kekuatan ya untuk bisa bersama-sama pemerintah membangun bidangnya yang dia ditugaskan nanti dan amanah untuk itu, clear dan clean lah ya. Dan saya rasa siapapun bisa untuk itu. Relawan pun juga seharusnya bisa untuk melakukan itu. Karena juga relawan itu backgroundnya bukan hanya untuk relawan saja. Mereka juga mempunyai background masing yang ada background ekonomi, politik dan sebagainya. Dan saya rasa mereka juga mumpuni lah untuk bisa terjun dan membantu pemerintah kita saat ini. Baik, saya mau ke Bang Daniel. Bang Daniel, ini kan yang disampaikan oleh Mas Agung tadi bahwa reshuffle ini salah satunya adalah memenuhi tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat. Yang jadi pertanyaan Bang Daniel, apa sih penyebab kemudian reshuffle ataupun Pak Budi Gunawan ini digantikan? Kita tahan nanti, dijawab usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Bang Daniel, pertanyaan menggantung saya tadi. Ini kan publik juga penasaran ya, apa alasan dibalik reshuffle terhadap posisi Menko Polhukam yang sebelumnya diisi oleh Pak Budi Gunawan. Apa alasannya Bang Daniel? Mbak Vera kasih pertanyaan itu susah sekali loh buat saya. Jadi itu pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh Pak Prabowo karena sebagai presiden beliau pasti melakukan evaluasi apa yang dilakukan secara terus-menerus terkait dengan kinerja para pembantu beliau. Jadi kalau ditanya apa sebab dan musababnya, saya tidak punya otoritas untuk bisa menjawab terkait dengan itu. Yang jelas seperti saya sebutkan di awal tadi, Pak Prabowo sebagai presiden membutuhkan penyegaran kerja dan orang-orang di kabinet beliau, dan penyegaran itu dalam rangka melakukan akselerasi program yang memang ingin beliau capai ke depan. Kan tadi misalnya dalam briefing beliau kasih target, berikan perintah supaya kemudian target pertumbuhan ekonomi seperti apa untuk Kementerian Keuangan, kemudian bagi Kementerian Haji harus melakukan akselerasi apa misalnya terkait dengan bagaimana Kementerian Haji bisa menjadi institusi yang bersih, punya integritas karena mengurusi permasalahan yang sangat sakral dan macam-macam. Jadi beliau fokus pada upaya-upaya pencapaian yang maksimal, kemudian penyegaran dalam mencapai target-target yang ingin beliau capai tersebut. Begitu Mbak Vera. Baik, kalau begitu saya mau tanya ke Mas Andi Azwan. Mas Andi Azwan, menurut Anda dari kacamata relawan, apa sih alasan dari Presiden Prabowo Subianto kemudian mereshuffle posisi Menko Polhukam yang diisi oleh Pak Budi Gunawan? Dan kalau kita lihat Pak Budi Gunawan ini kan orang yang mumpuni pada era Presiden Joko Widodo, juga pernah menjabat sebagai Kepala BIN, Mas Andi. Ya, waktu zaman Pak Jokowi adalah Kepala BIN ya untuk itu. Kalau kita bisa melihat ya, mungkin ya Pak Prabowo mempunyai alasan-alasan tertentu untuk bisa mereshuffle Pak Budi Gunawan. Yang dikatakan tadi dari Mas Agung itu kan terjadinya kemarin akhir Agustus kemarin terjadinya puncak yang namanya demonstrasi besar-besaran itu ya. Ya mungkin sebetulnya kan selaku Menteri Koordinator Politik dan Keamanan itu mungkin bisa membaca itu sebetulnya, memitigasi lah. Seharusnya yang dilakukan seperti mitigasi. Dan mungkin itu juga ya kalau kita lihat kan beliau juga dekat ya dengan dan PDP ya sebagai orang kepercayaan Ibu Mega kan. Ya mungkin juga salah satu pertimbangan ya mungkin dengan adanya beliau di sana ya teman-teman dari PDP mungkin bisa bergabung dengan kabinet merah putih ya. Ya tapi kelihatannya nih ini kacamata saya kelihatannya kan tidak terjadi seperti mungkin itu ada salah satu mungkin penilaian KPI-nya dari Menko Polhukam ya. Untuk itu memang semuanya itu adalah hak prerogatif dari presiden yang menentukan siapa-siapa yang dia harus reshuffle, siapa-siapa yang tetap, dan itu adalah kebijakan beliau semua. KPI dan juga ada kedekatan dengan PDI Perjuangan. Mas Agung, Anda melihatnya seperti apa?
Ya, penegasan saja sebenarnya Pak Budi Gunawan ini kan memang suka atau tidak sebagai jembatan komunikasi politik. Tadi saya sampaikan yang intensif memberikan ya informasi, masukan baik kepada Pak Prabowo maupun kepada Ibu Mega semacam itu. Dan bagaimana cerita dan caranya relasi antar kedua tokoh bangsa ini, Pak, antar presiden ini tetap harmonis, hangat di tengah dinamika politik kebangsaan. Cuman sayangnya ada dimensi-dimensi publik yang sifatnya teknokratik yang harus juga direspon oleh Pak Budi Gunawan, yang kemudian kemarin kita lihat demo besar di akhir Agustus itu memberikan banyak ekses, baik secara politik, secara sosial, secara ekonomi, yang itu gagal dimitigasi dengan baik oleh Kementerian Politik dan Keamanan. Dan salah satu penanggung jawab utamanya Pak BG. Jadi kalau saya lihat memang Pak BG diganti itu karena publik melihat kinerja utama beliau sebagai Menko Polkam memang belum optimal saja, seperti itu. Pun ada dimensi politisnya hanya sebatas pelengkap, tapi yang jelas ini sebatas perimbangan politik kekuasaan kita ya, balancing of power antara antara Teuku Umar, Solo, dan Hambalang seperti itu. Karena yang akan menentukan nanti siapa penggantinya Pak BG. Dari poros mana? Dari Solo kah? Dari Hambalang lagi kah? Atau dari Teuku Umar gitu. Sehingga ketika ad interim ini belum secara definitif, maka sampai itu pula kita belum bisa menyimpulkan apakah ada rasionalisasi atas poros-poros yang ada semacam itu. Termasuk ketika Pak Budi Ari digantikan oleh Pak Ferry, siapa nanti wamennya Pak Ferry gitu. Apakah dari relawan atau bukan? Nah, kalau bukan berarti ada peran relawan yang dikurangi atau disesuaikan dengan kebutuhan seperti itu. Karena kemarin kan juga relawan Bang Noel juga diganti. Sekarang Pak Budi Ari seperti itu. Dan apakah ini trennya akan terus terjadi ya, penyesuaian, penyusutan jumlah relawan di tubuh kabinet dan kemudian kekuatan partai yang lebih dominan atau profesional, itu akan kita lihat ketika nanti ada reshuffle jilid 2 yang akan menggantikan pos-pos yang masih belum terisi, apakah Menko Polkam, Menpora, Wamenaker, ataupun memang tidak perlu diganti. Dan saya membaca ini bisa menjadi momen perampingan juga untuk kabinet yang dianggap terlalu banyak jumlahnya. Sehingga nama-nama ataupun pos-pos yang belum terisi tadi, kalau hanya sebatas wakil menteri, ya sudah tidak perlu, cukup menteri saja. Supaya apa? Supaya publik melihat objektif, oh Pak Prabowo ingin perampingan, oh Pak Prabowo ada perubahan nih. Sehingga apa? Sehingga fokus pada kinerja, fokus pada orang-orang yang sekarang sudah terpilih, bagaimana kualitasnya seperti itu. Oke, Bang Daniel, ini kan kalau posisi Menpora dikatakan sudah ada sosok penggantinya, tapi posisinya masih di luar negeri. Kira-kira sudah ada bocoran belum siapa kemudian pengganti Pak Budi Gunawan dalam posisi Menko Polkam, Bang Daniel? Aduh, saya nggak tahu tuh Mbak Vera. Jadi bocoran masa nggak ada, Bang Daniel? Enggak, saya enggak. Kalau kisi-kisi yang jelas pasti warga negara Indonesia yang mumpuni, kira-kira begitu lah. Itu kisi-kisinya itu Mbak Vena. Jadi kalau siapa dan seperti apa, saya tidak mampu untuk menjawab itu. Yang jelas Presiden pasti memilih orang-orang yang menurut beliau itu bisa membantu beliau sepenuh hati dan bisa memastikan, mengkoordinasikan terkait dengan politik dan keamanan. Jadi yang jelas Pak Presiden akan mempertimbangkan dengan sangat matang. Dan tadi di briefing yang disampaikan oleh beliau, memang beliau akan memberikan dua catatan utama tadi yang ini di forum ini terus saya ulang, yaitu poinnya adalah akselerasi agenda pembangunan Presiden untuk rakyat, dan kemudian kedua agenda pemberantasan korupsi agar semua birokrasi, semua kementerian mulai membangun wajah utama birokrasinya adalah integritas dan anti korupsi. Itu Mbak. Oke deh, kalau begitu Bang Daniel, kami ingin tanya soal optimisme sebagai bagian dari Kabinet Merah Putih. Tantangannya ke depan dalam waktu dekat ini kan juga sudah menuju 1 tahun begitu. Tantangannya ke depannya akan semakin banyak. Optimismenya seperti apa untuk ke depannya, Bang Daniel? Pertama, komitmen Presiden itu sangat tinggi terkait dengan upaya untuk memperbaiki dan mewujudkan Indonesia yang maju. Dan salah satu backbone utama dari mengakselerasi Indonesia yang maju itu tentu adalah sumber daya manusia. Nah, oleh sebab itu untuk membangun sumber daya manusia yang kuat, Presiden ingin memastikan kinerja pemerintah itu bersih supaya
kue-kue pembangunan itu bisa sampai langsung untuk kepentingan rakyat di masa kini dan masa yang akan datang. Ketika bicara pendidikan, kita sedang bicara masa yang akan datang, masa depan, dan itu yang selalu menjadi fokus Presiden Prabowo mempersiapkan itu. Kemudian yang kedua, optimisme yang patut kita apresiasi adalah semakin kritisnya publik. Nah, masyarakat yang kritis, kelompok kelas menengah yang kritis, bahkan kampus-kampus yang kemudian memfungsikan dirinya sebagai pressure group, itu adalah salah satu instrumen yang bisa membuat kita lebih optimis. Kenapa? Karena ketika ada kelompok penyeimbang dari kelompok menengah, dari masyarakat, itu akan membuat pemerintah itu bisa juga akseleratif begitu, karena ada tuntutan, karena ada harapan, karena ada pengawasan. Jadi Presiden sangat membuka ruang yang sangat lebar untuk kritisasi dari publik. Asal tadi catatan Presiden yang paling penting adalah kita menghormati dan menyediakan ruang demokrasi yang luas, tapi hindarkan perpecahan, jangan sampai ada anarkisme dan sebagainya. Nah, pada poin perpecahan, pada poin anarkisme, Presiden akan bertindak dengan tegas dan keras terkait dengan ini, karena ini adalah ancaman yang serius agar kemudian agenda pembangunan kita tidak rusak. Kira-kira begitu. Oke, kalau dari Mas Andi Azwan melihat optimisme jelang setahun? Ya, kalau kita lihat optimisme, jelas kita sangat optimisme ya dengan kinerja-kinerja menteri-menteri beliau dan beliau sendiri bagaimana beliau bekerja. Dan juga kita melihat ya bagaimana juga masyarakat juga kritis ya. Apa yang dikatakan dari Bung Daniel tadi. Ya, bisa mengawal bagaimana mengkritisi pemerintah, mengkritisi kinerja-kinerja dari kementerian-kementerian yang ada. Dan ini menjadi suatu cambuk ya kepada seluruh pembantu-pembantu beliau itu untuk fokus bekerja ya. Dan juga mewujudkan asta cita itu, terutama yang katakanlah korupsi itu. Karena itu yang sangat ya katakanlah beliau tuh tidak tendeng aling-aling. Beliau akan libas siapapun itu kalau bicara tentang korupsi. Inilah yang kita harapkan ini tetap konsisten sampai akhir jabatan beliau. Pembantu-pembantu beliau juga mempercepat kinerjanya, speednya ya. Jadi bukan presiden yang mengikuti speed menteri atau pembantu-pembantunya, tapi pembantu-pembantunya itu mengikuti speed dari Pak Prabowo. Jadi jangan selama ini kan Pak Prabowo mengatakan kinerja menteri saya hanya 6 yang kemarin. Dan kita berharap kinerja beliau setelah dari reshuffle ini bisa meningkat katakan jadi 8 misalnya. Sehingga apa yang diharapkan oleh masyarakat itu dapat tercapai dengan baik. Begitu, Mas Agung. Ya, saya kira ketika semua elit sudah terkonsolidasi dalam koalisi Indonesia Maju Plus, maka berikutnya bagaimana Presiden melakukan konsolidasi kepada publik yang menyampaikan, memastikan aspirasi itu benar-benar didengar, benar-benar bisa dihimpun dengan baik sehingga publik melihat ada harapan dan optimisme terhadap kinerja Kabinet Merah Putih. Dalam artian ini bisa menjadi turning point Presiden membangun koalisi dengan masyarakat. Ini bisa jadi titik balik bahwa Presiden bersama publik seperti itu sehingga gugatan yang selama ini muncul, tuntutan yang selama ini mengemuka itu bisa dijawab secara perlahan-lahan. Karena kalau hanya elit saja yang dirangkul, publik tidak dilibatkan, saya khawatir ini bisa menjadi bom waktu masalah yang mengemuka dan akhirnya memberikan ekses. Tapi Presiden sudah memulai dan harapannya menteri-menteri juga berkoalisi dengan publik. Dalam artian mendengar aspirasi publik, masukan-masukan, jangan hanya memberikan laporan asal Bapak senang ke Pak Prabowo, tapi publik ini apa responnya sampaikan ke Pak Presiden sehingga Pak Presiden objektif, Presiden utuh melihat semuanya dan harapannya kinerja menteri semakin baik seperti itu. Oke, itu harapan kita semua bersama ya. Tentu nanti kita nantikan bagaimana jelang 1 tahun, apakah optimisme untuk menghadapi tantangan berikutnya sama seperti apa yang dikatakan oleh Mas Agung, Mas Andi Azwan dan juga Bang Dani Azal. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Dan pemirsa, usai jeda Apa Kabar Indonesia Malam masih akan menghadirkan pembahasan bersama Windy Wellington dia. Windy.
Ya pemirsa, usai jeda kami akan kembali menghadirkan perbincangan mengenai langkah dari Presiden Prabowo Subianto yang mengingatkan bahwa menyatakan ataupun menyampaikan pendapat ini diperbolehkan asal demonstran tidak dikriminalisasi. Bagaimana langkah dari aparat untuk menerjemahkan tindakan tersebut? Kami akan hadirkan perbincangannya bersama sejumlah narasumber sesaat lagi. Pemirsa, polisi mengungkap motif pembunuhan disertai mutilasi yang terjadi di Mojokerto, Jawa Timur. Pelaku yang ternyata adalah kekasih korban tega melakukan hal keji tersebut karena alasan asmara hingga ekonomi. Polisi mengungkap kasus pembunuhan disertai mutilasi yang menggegerkan warga Mojokerto, Jawa Timur. Pelaku merupakan kekasih korban selama 4 tahun terakhir. Disebutkan motif asmara hingga ekonomi ditengarai menjadi penyebab pelaku yang pernah berprofesi sebagai tukang jagal hewan ternak ini tega menghabisi nyawa korban dan menghilangkan jejak dengan memutilasi. Yang latar belakangnya dia melakukan tersebut adalah kekesalan yang berlebihan. Dengan omelan seorang korban, dengan tuntutan ekonomi yang tentunya semua ini diawali dari kehidupan suami istri yang belum sah sehingga berlarut-larut sampai dengan peristiwa yang terjadi. Berdasarkan keterangan korban, seorang wanita tersebut tidak dalam kondisi yang hamil. Sebelumnya tim gabungan Polda Jatim dan Satreskrim Polres Mojokerto berhasil mengungkap potongan tubuh di semak-semak di kawasan Tahura Raden Suryo, Jalan Raya Pacet, Cangar. Dari hasil identifikasi Lab4 Polda Jawa Timur, potongan bagian tubuh tersebut diduga kuat merupakan milik korban atas nama Tiara Angelina Saraswati, berusia 25 tahun, seorang mahasiswi Trunojoyo, Madura. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Ika Nurullah, TV One mengabarkan. Pemirsa, polisi menangkap 2 orang pelaku pembunuhan keluarga Sahroni di Indramayu, Jawa Barat. Pelaku P dan R sempat kabur ke Semarang, Demak, Jawa Tengah. Saat pelaku kembali ke Indramayu, polisi menangkap keduanya. Keduanya adalah warga Kecamatan Sindang, Indramayu yang juga dikenal dengan keluarga korban. Usai keluarga Sahroni ditemukan tewas, seorang warga desa Babadan, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, sempat diperiksa oleh pihak kepolisian. Menurut istri suaminya diperiksa polisi sebagai saksi terkait kematian keluarga Sahroni, namun sudah seminggu tidak pulang-pulang. Pemirsa, seorang petugas keamanan lanjut usia menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh pengendara motor di perumahan Mekar Jaya, Sukma Jaya, Kota Depok, Jawa Barat. Setelah sempat melarikan diri, pelaku penganiayaan berhasil ditangkap polisi. Aksi penganiayaan yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor yang berboncengan dengan seorang perempuan ini terekam kamera pengawas. Korban merupakan seorang petugas keamanan di perumahan Mekar Jaya, Sukma Jaya, sedang menutup portal pada pukul 22 waktu Indonesia Barat sesuai dengan aturan. Pelaku yang hendak keluar sempat dibukakan portal oleh korban, namun setelah dibuka, pelaku tiba-tiba memukul korban hingga beberapa kali. Diduga aksi penganiayaan tersebut dipicu lantaran pelaku tidak terima dengan aturan tersebut sehingga terjadi kesalahpahaman yang berujung penganiayaan. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka akibat pemukulan di wajah dan di bagian kaki. Polisi berhasil menangkap pelaku penganiayaan satpam ditangkap di kediamannya di kawasan Sukma Jaya. Pemirsa, Presiden memastikan penyampaian pendapat oleh masyarakat dilindungi oleh konstitusi dan sejatinya disampaikan dengan tertib tanpa anarkistis. Para demonstran juga tidak akan dikriminalisasi selama sesuai dengan koridor undang-undang.
Presiden Prabowo Subianto terus menegaskan pemerintah akan tetap membuka ruang bagi masyarakat menyampaikan pendapatnya. Selain dijamin konstitusi, penyampaian pendapat juga dilindungi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tetapi, Presiden menegaskan penyampaian pendapat ini tetap harus sesuai aturan, tidak boleh dengan kekerasan dan membawa senjata. Pada tanggal 25 Agustus dan beberapa hari setelahnya, gerakan penyampaian pendapat oleh masyarakat kerap kali melebihi aturan secara waktu. Meski harus selesai hingga pukul 18, namun yang terjadi melebihi yang diatur undang-undang. Presiden pun menilai aparat keamanan sudah cukup memberi ruang lebih pada penyampaian pendapat selama ini. Meski kemudian ada sejumlah pihak yang ditangkap, namun Presiden yakin jika polisi akan mampu memilah mana yang bersalah ataupun sekedar ikut-ikutan. Presiden Prabowo menekankan agar demonstran tidak dikriminalisasi. Sejauh apakah aparat penegak hukum mampu menerjemahkan keinginan Presiden Prabowo ini? Menjamin hak konstitusi masyarakat, tidak mengkriminalisasi, dan memastikan penyampaian pendapat berlangsung aman dan damai. Lalu, bagaimana masyarakat sipil mampu juga memastikan tindakan anarkis tidak terulang saat penyampaian pendapat? Terlebih, kerugian akibat aksi anarkis kemarin diperkirakan mencapai 900 miliar rupiah. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terus menegaskan bahwa pemerintah terus terbuka untuk penyampaian pendapat yang dilakukan oleh masyarakat. Namun asalkan tidak dibarengi dengan aksi anarkistis. Dan untuk itu kami akan membahasnya bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah hadir bersama kami. Sudah ada Irjen Pol Purnawirawan Roni Sompi selaku Kepala Divisi Humas Polri periode 2013-2015. Selamat malam. Selamat malam. Ya, Pak Roni, sehat selalu. Ya. Salam sehat. Dan juga telah hadir pula bersama kami pakar komunikasi politik dari Universitas Gadjah Mada, Prof. Nyarwi Ahmad. Selamat malam, Prof. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Malam ini. Ya, ini menjadi sebuah perbincangan yang sangat menarik ketika Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa sesungguhnya demonstrasi adalah hak setiap masyarakat dan juga telah diatur dalam undang-undang. Namun tidak boleh dalam aksi anarkistis. Kita juga mengkhawatirkan para demonstran ini dikriminalisasi. Nah, Prof. Nyarwi terlebih dahulu, bagaimana Anda menelaah pernyataan dari Presiden? Apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu saya kira sudah sejalan dengan konstitusi juga. Di Undang-Undang Dasar 45 ya, pasal 28 itu kan kebebasan menyampaikan pendapat itu kan bagian ya dari hak warga negara. Ya, justru saya kira apa yang dilakukan Presiden itu menunjukkan satu, Pak Prabowo ini benar-benar presiden yang demokratis ya. Yang kedua juga menghargai dan paham betul gitu ya mekanisme demokrasi yang sudah berjalan di negeri ini. Ya, nah yang ketiga saya kira justru Presiden juga memberikan ruang yang lebih luas gitu ya kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Kenapa begitu, Windy ya? Saya kira apa yang dilakukan Pak Presiden ini juga penting dan perlu ya. Karena apa? Karena biasanya kalau dalam pemerintahan ya, top leader ya seorang presiden memang dapat semua laporan-laporan ya dari kementerian lembaga negara gitu ya terkait dengan kondisi perkembangan yang ada di lapangan. Tetapi seringkali terjadi bias dari berbagai lapis. Nah, apa yang disampaikan oleh masyarakat itu kan sebenarnya untuk menutupi kelemahan-kelemahan dan Presiden bisa mendapatkan aspirasi murni ya dari masyarakat gitu. Nah, memang hanya saja seringkali kan kemudian caranya bagaimana kan gitu. Nah, itu sudah diatur sebenarnya di undang-undang yang terkait dengan kebebasan menyatakan pendapat atau di muka umum ya tahun 99 itu. Itu produk hasil reformasi loh itu. Dan saya kira sudah ada ya diatur juga ya yang mengamankan gitu ya penyampaian pendapat yang dalam garis miring seringkali disebut demonstrasi gitu, identik ke sana. Ya itu apa? Polri juga saya kira nanti Pak Roni bisa jelaskan ya. Itu juga sudah mengeluarkan perkap ya, peraturan ya Kapolri yang mengatur tentang itu. Termasuk misalnya contoh ya menghimbau supaya tidak lebih jam 18 malam gitu ya, 18.00 gitu. Tentu ada pertimbangan. Tetapi yang saya maksudkan di sini adalah
dalam negara demokrasi itu memang kebebasan pendapat, menyampaikan pendapat itu dijamin oleh undang-undang. Dan itu bagian dari hak warga negara. Jadi ini juga menunjukkan bahwa saya kira Presiden tidak ingin menjaga jarak gitu ya dengan masyarakat. Justru Presiden ingin mendengarkan gitu ya apa yang terjadi dan dipikirkan masyarakat. Dan sejauh bahwa itu katakanlah opini pendapat murni, saya kira itu justru sangat berguna ya. Karena apa? Karena kan Presiden juga bisa terus gitu ya memberikan input dan arahan kepada para pembantu Presiden gitu apa saja yang kira-kira gitu ya harus katakanlah dilakukan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dan itu kan sudah terbukti ya. Kayak kemarin misalnya demonstrasi, tuntutan dan seterusnya ya. Walaupun di situ banyak sebenarnya 17+8 ya. Iya. Tentu tidak dipenuhi sepenuhnya sampai hari ini ya. Tetapi kan Presiden kita dengar ya sudah misalnya mengundang masukan ya dari para tokoh-tokoh media gitu ya. Apa saja yang perlu dilakukan, paling nggak seperti itu. Terus yang kedua juga kita lihat hari ini juga ada perbaikan di kabinet berupa reshuffle seperti itu. Tentu ini menunjukkan Presiden pengen katakanlah merespon dengan langkah-langkah taktis yang bisa katakanlah dilakukan ya untuk memenuhi tuntutan-tuntutan itu ya. Saya kira itulah kira-kira. Tetapi kita seringkali kan tidak bisa menghindarkan ya. Kalau bicara demonstrasi apalagi masif gitu ya. Apalagi disertai kekerasan ya, pembakaran dan seterusnya, itu merusak reputasi sesungguhnya. Yeah. Reputasi siapa? Satu demonstran. Demonstran yang kadangkala itu murni misalnya menyampaikan pendapat, maka kemudian kan bisa muncul dia sebagai sosok yang seram, menyeramkan ya. Bahkan kemudian katakanlah terlibat ya, bisa sengaja bisa tidak ya. Terkait dengan hal-hal yang ada pelanggaran hukum. Nah itu. Yang kedua juga saya kira kita itu juga menginginkan bahwa opini dan ekspresi pendapat publik di masyarakat itu menjadi bagian dari pilar demokrasi. Nah itu kenapa seperti itu? Kan banyak kritik di kalangan ilmuwan khususnya ya. Yeah. Idealnya kalau kita bicara demokrasi di Indonesia itu kan ada oposisi ya kalau kita secara teori ya. Tapi di Indonesia kan tidak mengenal posisi. Yang terjadi penyeimbang kan gitu. Nah, penyeimbang ini di Indonesia di partai politik yang ada di parlemen itu dianggap juga lemah sehingga kemarin demo itu kan justru diarahkan pertama ke DPR. Ya kan? Seperti itu contohnya. Ini kita berbicara yang di lapangan dari pihak demonstrasi juga Pak Roni. Kita juga ketahui bahwa dari demonstran ini dan telah direspon oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa para demonstran tidak dikriminalisasi. Apakah ini bentuk kekhawatiran dari masyarakat karena ada pihak-pihak yang saat ini tengah ditahan oleh pihak kepolisian, namun kita ketahui perannya berbeda-beda. Sehingga ada kekhawatiran bahwa adanya penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh polisi. Apakah demikian? Ya. Terima kasih Mbak Wendy. Saya sependapat dengan pemikiran Prof. Nyarwi tadi ya. Saya kira Bapak Presiden sebagai pimpinan negara dan juga kepala pemerintahan, beliau selain mendapatkan feedback dari masyarakat, juga beliau punya para menteri, kepala lembaga yang sesuai dengan kompetensinya untuk laporan apa sebenarnya yang terjadi. Kriminalisasi terhadap para pelaku unjuk rasa atau demonstrasi ini nggak boleh. Karena memang Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum sudah mengatur. Ya, ada kewajiban para penanggung jawab unjuk rasa atau demonstrasi itu tanggung jawab, dia punya hak. Ada dua haknya. Mendapatkan perlindungan dan juga bisa menyampaikan pendapatnya. Tapi dia juga punya kewajiban. Bahkan kewajibannya itu ada 5. Antara lain dia harus memperhatikan persatuan dan kesatuan, menjaga keamanan dan ketertiban umum, juga menjaga kebebasan hak dari masyarakat yang lain, norma-norma yang sesuai aturan dan juga menghormati aturan yang berlaku. Nah, ketika ada kata-kata dari Bapak Presiden, jangan sampai ada kriminalisasi terhadap para demonstran, ini memberikan warning kepada aparat penegak hukum yang telah melakukan penangkapan atau mengamankan beberapa orang yang dianggap mengganggu demonstrasi, mengganggu penyampaian pendapat,
Artinya mereka itu belum tentu adalah demonstran, belum tentu mereka adalah penyampai pendapat yang demokratis, tapi mereka kemungkinan yang menunggangi demonstrasi itu dengan perlakuan kerusuhan, huru-hara yang melanggar pidana. Ya, pasal 15 di Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 juga diatur. Pasal 16 juga demikian, apabila ada perbuatan yang melanggar hukum, maka itu bisa dikenakan pasal-pasal di pidana umum di KUHP. Ya, Nah, kalau unjuk rasa dan demonstrasi itu diwaspadai, diantisipasi oleh penanggung jawab gerakan, maka ketika mereka menyampaikan rencana kegiatan mereka kepada kepolisian sesuai dengan undang-undang itu diatur demikian, mereka kan menyampaikan kami akan melakukan unjuk rasa berapa hari, di mana, jam berapa sampai jam berapa, alat yang digunakan berapa orang, berapa penanggung jawab. Nah, mereka pasti sudah diarahkan oleh kepolisian yang memang menerima penyampaian itu dan pasti sudah diberitahu. Nah, kalau ada komunikasi yang baik, maka mereka pun seyogyanya tidak memberikan kesempatan kepada penunggang-penunggang yang ingin mencari kesempatan, mencari keuntungan agar demo itu dianggap anarkis, katakanlah, agar timbul sifat eksesif atau ya kegiatan yang bersifat represif dari aparat kepolisian. Nah, ini yang mungkin saja ditunggu atau dikehendaki oleh si penunggang-penunggang ini. Nah, cara membedakannya seperti apa, Pak Roni, untuk orang yang memang demonstrasi murni dengan pihak-pihak yang mendunggangi? Ya, tentu secara visual, secara penglihatan kasat mata, petugas pasti mengamati. Kemudian dibantu dengan alat visualisasi, CCTV juga. Saya kira aparat kepolisian itu sudah membagi tugasnya. Ada yang memberikan perlindungan secara terbuka dengan pakaian dinas kepada para demonstran, tapi juga ada yang dengan pakaian tersamar, mereka juga mengamati dengan kode-kode tertentu, dengan gestur tertentu, mereka sudah tahu ini masuk dalam kategori perusuh atau merupakan bagian dari pelaku unjuk rasa. Karena kan tidak dilarang menyampaikan pendapat. Menyampaikan pendapat itu dengan kata atau dengan gerakan tangan atau pukulan, kan harusnya kan dari kata-kata. Ya, gestur oke. Tapi ketika itu sudah berupa fisik yang mengganggu, termasuk juga membahayakan aparat kepolisian, tentu ini kan harus diantisipasi. Ya, jadi apa yang disampaikan Bapak Presiden itu harus dipahami oleh Kapolri dan juga jajarannya yang sekarang ini sedang menangani. Tentu selain intelijen juga Bareskrim ya. Bareskrim akan menangani kasusnya kalau memang mereka masuk dalam kategori perusuh, pelaku huru-hara, pengganggu keamanan, bukan penyampai pendapat di muka umum yang memang betul-betul baik ya, dan tertib. Prof, Nyarwi, jika kami ingin mengambil kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Pak Roni, apakah pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto ini dapat diterjemahkan untuk kepentingan dan juga dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum? Ditahan dulu, Prof. Nanti kita tunggu jawabannya. Sesaat lagi pemirsa, kami masih akan kembali. Hak menyatakan pendapat itu dijamin, harus dilindungi. Hak berkumpul dijamin, harus dengan damai. Dengan tidak bawa senjata, tidak bawa petasan api yang bisa menimbulkan panik rakyat. Karena petasan api bisa, dan saya dapat laporan ya banyak yang disimulasi sebagai tembakan dari petugas. Padahal itu petasan api yang dibawa
oleh anasir-anasir perusuh. Jadi demonstran tidak boleh dikriminalisasi kalau dia demonstrasi yang benar. Dan saya percaya nanti petugas akan memilah siapa yang istilahnya dibawa-bawa, siapa yang terbawa, siapa yang... Tapi benar-benar kita prihatin kalau anak-anak muda kita dihasut ya untuk berbuat yang berbahaya, yang membahayakan orang lain. Kita lanjutkan perbincangan kami. Tadi itu adalah pernyataan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Prof, kami juga tadi sudah sempat menanyakan bagaimana sesungguhnya aparat penegak hukum ini menerjemahkan keinginan dari Presiden, Prof. Indikasi itu sebenarnya tadi sudah disampaikan beberapa ya oleh Pak Prabowo. Ini sebenarnya aspek teknis ya. Contoh tadi disebut soal istilahnya petasan. Ya artinya kan kondisi-kondisi yang kemungkinan bisa memunculkan bahkan ricuh, kekerasan, atau pembakaran. Ya. Dan kalau kita lihat dari gambar-gambar kemarin-kemarin ketika terjadi demo, itu kan polanya hampir mirip. Ada petasan, kadangkala setelah itu diikuti bom molotov gitu ya, pembakaran seperti itu. Nah, kalau demonstran yang natural atau yang murni, itu kan jarang lah ya kita lihat seperti itu gitu. Saya juga pernah pengalaman demonstrasi Pak Roni ya, jadi kita ngerti gitulah soal kondisi itu. Tetapi begitu sudah ada skill-skill seperti itu, saya kira memang itu bukan mahasiswa ya, kira-kira gitu. Tetapi kalau kita dengar ya dari grup-grup kan banyak ya, termasuk misalnya saya beberapa punya junior misalnya merasa kok kita nggak ini dianggap sebagai penghasut gitu ya. Buktinya apa kan gitu. Ini juga harus hati-hati soal penghasut juga. Karena apa? Kalau orang menyerukan ide, ya, memberikan pendapat sekali lagi ya, membuat analisis gitu ya, kemudian memberikan pendapat dan turunannya adalah tindakan aksi di jalan misalnya, saya kira itu nggak ada masalah gitu loh. Tetapi kalau langsung tidak ada diskusi, kira-kira seruannya, ayo demo, habis itu targetnya ini kita bakar misalnya begitu. Ya? Nah ini jelas provokatif. Kan bisa kita telusuri dari kalau di hukum itu mens rea gitu ya. Kalau di verbal itu atau statement kan bisa ada seperti itu gitu loh. Jadi ini saya kira saya tidak meragukan ya kemampuan aparat kepolisian. Ini kan berpengalaman kalau nangani demo sebenarnya udah jutaan kali nggak hanya ribuan ya Pak Roni ya, tetapi memang harus objektif dan terukur gitu loh. Dan juga apa istilahnya indikasinya itu juga ditanyakan gitu loh. Kan orang kan juga bisa dilihat kan backgroundnya gitu ya, track recordnya seperti itu gitu. Biasanya kalau apalagi pimpinan-pimpinan organisasi mahasiswa, saya kira mereka juga tidak mau merusak reputasinya hanya sekedar seperti itu gitu loh. Mereka ini kan orang-orang yang gelisah gitu ya, ikut memikirkan bangsanya, ikut memikirkan rakyatnya gitu loh. Nah mereka kemudian wujudnya apa? Keberanian untuk menyuarakan bahkan termasuk di jalanan seperti itu. Nah tetapi ya kalau kita lihat ya sebenarnya Pak Prabowo menyampaikan ini kan nggak sekali nih Windy. Masih ingat nggak setelah demo 25 itu Pak Prabowo juga yang dikedepankan di statement itu saya lihat ya, kebebasan berpendapat yang murni para demonstran itu harus dihargai dan didengarkan. Itu kan ada pernyataan. Bahkan ini kan ditambahkan tidak hanya itu, demonstran pun harus dilindungi, jangan dikriminalisasi kan gitu. Nah soal bagaimana penumpang dan seterusnya kan ada kategori ini penumpang, perusuh. Nah itu saya kira memang menjadi tugas tambahan dan tugas berat ya dari teman-teman di lapangan ya, di aparat kepolisian dan seterusnya gitu. Nah saya kira gitu ya paling tidak ya ini sudah jaminan dari yang diberikan oleh Presiden. Satu, Presiden tidak fobia terhadap demonstrasi ya. Yang kedua, opini dan pendapat masyarakat itu didengarkan kan gitu oleh Presiden gitu. Dan yang ketiga gitu, kalau dilakukan secara baik, secara murni, bahkan ada jaminan keamanan dan dilindungi kan gitu. Dan itu kan juga ditegaskan di Undang-Undang Dasar kita, di Undang-Undang soal menyampaikan pendapat tadi disampaikan Pak Roni misalnya seperti itu. Dan ini saya kira juga tidak menjadikan apa yang disampaikan Pak Presiden, tidak ingin masyarakat itu justru ketakutan kan. Kenapa? Karena kalau misalnya ada keresahan, ada hal-hal yang dirasakan masyarakat dan kemudian ya tidak diungkapkan, ini kan sama persis ya kalau di studi psikologi itu
isu soal mental health, misalnya kesehatan mental, justru kan lebih bagus kalau dari awal gitu ya, ekspresi kita sampaikan. Karena kalau kita pendam gitu, stresnya meledaknya itu yang kita khawatirkan justru kan gitu. Penyampaian pendapat ini Pak Roni, apakah menurut Anda aparat keamanan ini sudah memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya? Ya, kalau kita evaluasi dari dimulainya demo sampai sekarang ini, aparat kepolisian sudah memberikan ruang. Pertama, ketika rencana mereka untuk melakukan demo itu kemudian difasilitasi, dilindungi, diamankan. Tapi ketika ada penunggang yang sebenarnya mereka bisa masuk kategori perusuh, mereka bukan demonstran, hanya dia berada di antara demonstran yang tidak memahami, karena mungkin bajunya mirip, ya gayanya mirip, ya merasa para demonstran ini, oh ini kawan. Ternyata mereka kan konsentrasinya para pendemo ini, ada mahasiswa dan yang lain-lain ini kan memang fokusnya bagaimana untuk menarik perhatian pemerintah, legislatif, penyampaian pendapat mereka itu diterima, kan begitu ya. Sehingga yang konsentrasi terhadap penunggang-penunggang gelap, perusuh ini, saya menggunakan diksi dia perusuh, bukan pendemo, tapi dia perusuh. Nah itu aparat keamanan, karena aparat keamanan sudah ada bidang pelaksana pengamanan yang berbaju uniform itu, baik yang uniform sebagai Sabara, Dalmas, pengendali massa, tapi juga ada PHH dari Brimob. Tapi kan ada reserse intelijen yang mereka tidak menggunakan pakaian uniform, mereka yang dibantu oleh cyber ya, dan juga yang menggunakan kamera jarak jauh, memantau melalui CCTV, mereka lebih paham mana yang para perusuh ini yang harus dilakukan penangkapan. Biasanya aparat tuh melakukan penangkapan atau pengamanan ketika aktus reusnya, ya, ketika perbuatan jahatnya itu terjadi, jadi tertangkap tangan, atau setelah dilakukannya kemudian diikuti, karena kalau ditangkap di antara masa pendemo biasanya petugas mengalami hambatan, tapi setelah ditandai kan mereka ikut. Ketika ada kesempatan yang baik mereka tangkap. Itu masih dalam kategori tertangkap tangan. Karena tertangkap tangan sesuai dengan KUHAP itu setelah kejadian beberapa saat ditangkap di tempat lain, tapi masih merupakan rangkaian, itu juga masih merupakan bagian. Artinya perbuatan jahat aktus reus ini pasti terbukti secara tertangkap tangan. Baru didalami bagaimana mens reanya, ya, niat jahatnya itu seperti apa. Itu akan dilihat. Latar belakangnya juga pasti dicek. Latar belakang yang bersangkutan, mungkin dari media sosialnya dia dan sebagainya. Dan saya masih percaya kawan-kawan di bidang penyidikan ini akan melakukan tugas dengan baik. Apalagi Bapak Presiden sudah memberikan perhatian, ya, artinya mereka nggak boleh gegabah, tidak boleh mengkriminalisasi para pendemo. Jadi pendemo itu tidak boleh dikriminalisasi, dan itu saya setuju. Perusuhnya, pelaku huru haranya, karena begini, kita lihat melanggar ya, tindakan ataupun melanggar hukum. Betul, yang perlu seperti misalnya terjadi kebakaran di halte. Halte-halte sekarang ini kan tidak mengandung bahan yang mudah terbakar. Pasti itu ada starter, ada bahan bakar yang dibawa. Yang sudah direncanakan untuk membuat tindakan anarkis seperti itulah yang harus dilakukan oleh tim penyidik Baris Krim Polri dan Polda Metro Jaya untuk bisa membuktikan. Ya, tentu harus mendukung kebijakan Bapak Presiden yang sudah beliau sampaikan, ya, jangan kemudian membuat kecewa masyarakat. Karena masyarakat jangan sampai dia kemudian terganggu. Ini kok melakukan demo kok. Jadi harus dibedakan. Jadi kita menggunakan diksinya berbeda. Pendemo itu
kita beri ruang, tapi pelaku huru-hara, perusak dan sebagainya ini karena sudah merupakan perbuatan pidana harus ditangani sesuai prosedur untuk dihadirkan di pengadilan. Iya, gitu, Prof. Nyarwi, lantas bagaimana ke depannya bagi masyarakat yang ingin memberikan suaranya atau memberikan aspirasinya ini dapat melakukan penyampaian pendapat ini secara aman dan tidak ada rasa ketakutan karena ini adalah suatu hal yang telah diterima dari masyarakat berdasarkan pernyataan dari Presiden itu? Ya, yang pertama itu sebenarnya kalau dalam prinsip demokrasi itu kan banyak kanal untuk menyuarakan aspirasi. Makanya kita punya lembaga-lembaga perwakilan. Tentu ya masyarakat bisa menyampaikan ke masing-masing lembaga perwakilan ya. Baik secara langsung gitu ya melalui yang dikenal atau mekanisme untuk menyerap aspirasi seperti itu. Tetapi kalau misalnya dirasakan terjadi ketidakefektifan atau bahkan macet, nah ini pilihannya seringkali kan sampai turun ke jalan. Makanya saya sering bilang demokrasi ekstra parlementer itu akan terjadi tumpah ke jalanan kalau yang parlemennya merasa masyarakat tidak efektif ke sana. Nah itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat saya kira ya wajar, tidak perlu merasa takut gitu ya. Tentu di sini harus paham juga kapan memang momentum yang tepat untuk menyampaikan aspirasi dan demonstrasi. Dan tentu harus paham betul aturan dan prosedur kan, gitu ya, bahwa misalnya pemberitahuan seperti itu, hal-hal yang seperti itu ya. Nah, biasanya kalau teman-teman mahasiswa itu sudah terbiasa ya. Misalnya contoh di fakultas saya, Divisi Pol UGM, itu PPSMB itu Pak Roni, itu ada simulasi ya bagaimana demonstrasi. Tapi nggak ada itu bakar-bakaran seterusnya juga nggak ada kan gitu. Pasti tidak ada. Ya artinya apa? Sudah ada awareness, kesadaran yang benar seperti apa, cara menyampaikan pendapat seperti itu. Yang ketiga begini juga, seringkali ini kaitannya dengan ekspresi dalam demonstrasi ya. Kan ada yang bilang bahwa kalau tidak rusuh, tidak ini, tidak perhatian. Nah, mindset ini harus digeser. Tanpa itu pun itu juga penting dilakukan dengan ekspresi yang damai. Saya kira Presiden akan dengar dan tokoh-tokoh kita saya kira juga makin aware dengan aspirasi masyarakat kita. Itu sekali lagi pemerintah ini tidak melarang untuk menyampaikan pendapat, namun yang dilarang adalah yang melanggar tindakan hukum, yaitu pengerusakan dan lain sebagainya yang bersifat anarkistis. Terima kasih Bapak-bapak sekali lagi sudah hadir waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sama-sama. Pemirsa, ini pun juga sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya Windy Wellingtonia. Dan saya Vena Kintan. Sesaat lagi pemirsa Anda dapat menyaksikan program Fakta bersama Kristanti Yosafa yang akan membahas mengenai provokasi di balik rusuh berkedok demonstrasi. Kami dari Apa Kabar Indonesia Malam pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Sampai jumpa.